Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Kali ini saya Om Janim bersama Mas Topik. Kita berada di sebuah kaki gunung ya Mas Topik ya. Dan dulu tempat ini terkenal Mas Topik. Ada seorang jawara ataupun dia itu gembong rampok Mas Topik. Dia seret sekali meresahkan warga, suka mencuri, menyolong, apa-apalah intinya. Warga itu sudah sangat resah. Dan suatu saat warga bermusyawarah untuk intinya mencari gembong tersebut. Dia katanya tinggal di hutan sana Mas Topik. Dulu ini udah agak lama ya. Dan mereka menemukannya. Dan mereka itu mengeroyok si gembong rampok tersebut ke jawara ya. Dia tidak bisa dibunuh Mas Topik. Pertamanya kekuatannya sangat luar biasa, kebal. Tapi ada tapinya Mas Topik. Ada satu ini mungkin kelemahannya ya. Karena di setiap ilmu ataupun seberapun ilmu seseorang, pasti itu di atasnya itu ada yang lebih tinggi lagi Mas Topik. Nah itu jadi ada seseorang yang hanya mengetahui kelemahan si rampok tersebut. Dan astagfirullah, padahal cuman pakai ini doang Mas Topik. Jadi diikat tangannya, cuman ditutupin mukanya pakai kain hitam, bisa dibunuh Mas Topik. Jadi kain hitam itu seperti apa ya, mengandung kekuatan gitu Mas Topik ya. Itu kayaknya emang ada kekuatannya apa kain biasa? Kain biasa Mas Topik. Sama warga itu ditutupin ke mukanya dan ilmunya itu rontok Mas Topik, hilang semuanya. Dan akhirnya dia lemah dan akhirnya dibunuh sama warga desa. Astagfirullahaladzim. Jadi kain itu sebenarnya kain, Mas Topik tahu kain apa itu? Kain apa? Itu kain buat intinya ngendong bayi loh Mas Topik, buat ngebuntel bayi ya, kadang-kadang kena ompol. Dan kain itu tidak dicuci selama 1 bulan kain tersebut. Jadi udah kayak apa baunya Mas Topik ya. Iya betul. Kena ompol si bayi. Dan itu memang kelemahannya si garong tersebut atau rampok tersebut, jawara tersebut. Tapi setelah dia meninggal, katanya bahkan mayatnya itu tidak dikuburkan sama warga, dibuang begitu saja di dalam jurang, dilempar ke jurang. Astagfirullahaladzim. Tapi ada tapinya Topik. Setelah kejadian tersebut beberapa bulan ya, mau 1 bulan, orang yang suka mendaki ke sini ini, mereka suka melihat penampakan seperti garong tersebut. Dia membawa golok, mukanya ditutupi kain, cuman pakai selempang doang dan kayak pakai sarung gitu Mas Topik. Serba hitam. Bahkan ada korban juga di sini Mas Topik. Pendaki yang ada di sini yang menaik ke atas sana, karena mungkin melihat sangat kaget ya, melihat sosok yang berdiri, tapi kok berdirinya itu di atas jurang. Dan akhirnya kaget, terpelesetlah si orang itu dan akhirnya jatuh ikut ke bawah. Astagfirullahaladzim. Seperti ada suara Mas Topik. Iya Om. Apa suara apa itu? Assalamualaikum. Ayo Mas Topik, kita cari arah suara itu Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Semakin jelas suaranya Om. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Jadi Om. Ini nggak ada apa-apa loh. Assalamualaikum. Siapa kamu?
Berinteraksilah dengan saya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Seperti ada orang Mas Taufik. Di atas sana loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oh, dia bawa golok Mas Taufik. Apa dia yang dibilang sama warga itu ya? Siapa kamu? Rambutnya udah putih, kok mukanya ditutupin kain Mas Taufik? Jangan-jangan ini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu muncul? Hah? Apa? Tak suruh pergi. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa benar kamu dulu seorang jawara rampok di sini yang suka merampok, yang dibunuh warga? Astagfirullahaladzim. Terus? Berarti kamu juga yang mengganggu pendaki sampai dia meninggal jatuh ke jurang juga. Itu gara-gara kamu. Buat teman kamu gitu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum melenyapkan kamu. Kamu sudah mati tapi masih aja mengganggu orang. Kamu sudah tidak merampok, tapi mengganggu orang pendaki ini yang suka lewat sini mau mendaki ke atas gunung sana. Bahkan orang yang menemukan dia ini biasanya enggak selamat Mas Taufik. Udah berapa banyak korban kamu? Apa? Udah ada 7 orang. Astagfirullahaladzim. Oh, ini nggak bisa dibiarin ini. Kamu nggak bisa dibiarin. Sebelum saya menghancurkan kamu, siapa nama kamu? Hah? Siapa? Sarancang. Nama kamu Sarancang. Astagfirullahaladzim. Kepala perampok di hutan ini. Jangan sok kamu. Walaupun setinggi apa ilmu kamu, masih ada yang lebih tinggi. Buktinya, kamu meninggalkan karena dengan kain itu, kain hitam itu, merasakan tuh baunya seperti apa. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya harus takut sama kamu? Itu kedatangan saya ke sini untuk mencari kamu. Karena kamu telah banyak memakan korban di daerah sini. Semasa hidup, kamu suka merampok, suka membunuh. Udah mati, masih aja, astagfirullahaladzim, membunuh. Lagu banget ya. Betul sekali. Sarancang, hentikan perbuatan kamu. Hentikan. Kalau enggak, terpaksa saya menghancurkan kamu. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Sepertinya kekuatan itu ada di goloknya itu Mas Taufik. Astagfirullahaladzim.
Golok apa yang kamu punya itu? Hah? Kelihatannya golok biasa. Cuman warangkanya seperti kuning ya Mas Taufik ya. Iya. Seperti emas. Astagfirullahaladzim. Allah. Tidak. Terus saya bilang saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum menghancurkan kamu. Ini kekuatannya ternyata ada di goloknya itu Mas Taufik. Dia sebenarnya sudah meninggal. Iya. Cuman goloknya itu dia bisa menciptakan seperti jasad dari majikannya itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi goloknya itu sakti Om. Betul. Ini goloknya kalau kita ambil, dia akan hilang, dia akan musnah. Berikan golok itu ke saya. Sama kelihatannya golok biasa loh Mas Taufik. Iya Om. Tapi kekuatannya. Kayak Astagfirullah. Saya akan melawan kamu tetap. Karena saya tahu kekuatan kamu. Kamu sebenarnya roh yang dikendalikan sama golok itu. Kamu penghuni dari golok itu sebenarnya. Ya tidak. Majikan kamu itu sudah meninggal di dasar jurang sana. Astagfirullah. Astaga. Cuma gitu doang. Hah? Iya Om. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Allahumma sholli alaihi. Saya akan memasukkan golok itu ke sarungnya lagi Mas Taufik supaya dia tidak bisa membukanya, tidak bisa mencabutnya. Jadi dia tidak akan bisa masuk lagi ke dalam golok itu. Allah. Nah itu kenapa Om? Ini sudah saya kunci Mas Taufik. Jadi dia nggak bakalan bisa mencabut golok itu. Sudah saya kunci. Dia kan nggak bisa, dia nggak bakalan bisa kembali lagi ke dalam golok itu. Dan lama kelamaan, karena dia nggak bisa kembali ke dalam golok itu, dia akan habis, dia akan hancur. Coba terus kamu buka, kamu ambil, cabut golok itu. Kamu tidak akan bisa. Kasian banget itu Om. Gunakan kekuatan kamu. Kecuali kalau di hati kamu sudah tidak ada rasa dendam sama warga yang telah membunuh kamu, dan kamu tidak mengganggu lagi orang yang lewat sini, kamu bisa masuk lagi ke dalam golok itu. Tidak akan bisa. Percuma. Ayo. Kalau kamu bisa. Sudah saya bilang, hentikan perbuatan kamu mengganggu orang yang mendaki di sini. Jangan kamu takut-takutin, apalagi sampai kamu bunuh. Kamu udah membunuh 7 orang. Semasa hidup kamu suka membunuh, suka merampok. Sudah meninggal masih juga nggak mau berhenti. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin bisa.
saya udah tahu nama kamu Sarancang. Kamu nggak usah berkuar-kuar. Kamu kan nggak bakal bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Kamu nggak bisa mencabut golok itu. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dari api kembali ke api. Dari api kembali ke api. Astagfirullah. Masuk ke dalam golok itu. Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Dia masuk ke golok tersebut, astagfirullahaladzim. Bismillah. Kok nggak bisa dicabut, Mas Taufik? Berat. Astagfirullah. Paling seperti golok biasa loh. Bentuknya juga, aduh, nggak meyakinkan gitu, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Susah banget, Mas Taufik. Coba saya gunakan kekuatan saya untuk melemahkan golok ini, Mas Taufik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Golok seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saya buang, Mas Taufik, kekuatan yang ada di dalam. Nanti tadi saya masukkan ya, tapi sekarang harus saya buang. Kamu dibuang, Om? Coba auranya negatif banget, Mas Taufik. Terus harus saya buang. Maksudnya bukan dibuang goloknya, tapi isinya, Mas Taufik. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa, Mas Taufik ya. Siap, Mas Taufik? Alhamdulillah. Bismillah. Allah. Wah. Om, kuat, ayo. Oh, Allah. Ya, Mas Taufik, ketika ada asap tadi keluar dari bedog ini, dari golok ini. Astagfirullahaladzim. Nah, dia sudah hancur, Mas Taufik, sudah keluar. Astagfirullahaladzim. Ini sudah nggak ada apa-apanya lagi, Mas Taufik. Ini bedog biasa sekarang. Bisa untuk cari kayu. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas Taufik. Sudah aman tempat ini, Mas Taufik. Tidak ada lagi orang yang akan diganggu oleh sosok Sarancang tadi. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini penelusuran saya kali ini. Berarti bedog ini tetap di bawah si Sarancang itu, walaupun dia jatuh ke jurang, Mas Taufik. Jadi mungkin digini dipukulin warga, dilempar, jadi diambil sama warga bedognya, goloknya ini. Warga mungkin nggak tahu
tahu kalau itu ada Iya, ininya, oh. betul sekali. Astagfirullahaladzim. Terus kita tutup aja Mas Topik ya. Oke pemirsa, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ini kita kemana om? Kembali atau naik? kita kembali aja. Ntar naik kita istirahat dulu Mas Topik. Baru naik ntar. Kita istirahat aja.